Pondok Modern Gontor. Sejak tanggal 18 September 1948, Moso memproklamirkan negara Soviet Indonesia di Madiun. Setelah Magetan, Ponorogo juga menjadi sasaran berikutnya. Kiai di Pondok Takeran Magetan sudah dihabisi oleh PKI. Sekitar 168 orang tewas dikubur hidup-hidup. Kemudian PKI geser ke Monorogo dengan sasaran Pondok Modern Darussalam Gontor. Di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, keadaan yang semula tenang menjadi penuh kekhawatiran. Meskipun jarak antara Gontor dan Madiun terpaut sekitar 40 km. Semua peristiwa itu membuat para santri resah. Mereka khawatir akan menjadi korban situasi yang tidak menguntungkan itu. Sebagian santri kemudian ada yang minta izin pulang, khususnya mereka yang bertempat tinggal tidak jauh dari pondok. Sementara itu, yang lain masih banyak yang tetap tinggal di dalam pondok. Kiai Iman Zarkashi dan Kiai Ahmad Sahal sebagai pimpinan pondok pesantren Gontor mencoba bersikap tenang sambil berpikir tentang langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mengantisipasi keadaan tersebut. 1. Kiai Haji Ahmad Sahal dan Kiai Haji Imam Zarkashi kemudian bermusyawarah dengan beberapa santri seniornya seperti Ghazali Anwar dan Soiman Lukmanul Hakim. Dari musyawarah itu lalu ditetapkan bahwa melawan pemberontak sesuatu yang tidak mungkin. Satu-satunya jalan yang bisa ditempuh adalah menyelamatkan diri dari para pemberontak dengan cara mengungsi. Dalam buku berjudul Dari Gontor Merintis Pesantren Modern, dijelaskan bahwa untuk menjaga pondok selama pengungsian berlangsung sekaligus menghadapi PKI jika sewaktu-waktu datang. Secara khusus, kedua kiai tersebut menugaskan santrinya Soiman untuk menjaga Pondok Modern Darussalam Gontor selama kiai mengungsi. Selain itu, Muballigh alumni Gontor Ahmad Ghazali Fadli dalam tulisannya menjelaskan bahwa setelah santri-santri mengungsi, akhirnya para PKI betul-betul datang. Mereka langsung bertindak ganas dengan menggeledah seluruh pondok Gontor. Mereka pun mulai merusak pesantren. Gubuk-gubuk asrama santri yang terbuat dari gedek bambu dirusak. Buku-buku santri juga dibakar habis. Peci dan baju-baju santri yang tidak terbawa juga mereka bawa ke pelataran asrama. Mereka menginjak-injak dan membakar asrama peribadatan. Berbagai kitab dan buku-buku, termasuk beberapa kitab suci Al-Quran, mereka injak dan bakar. Aksi sepihak yang dilancarkan oleh kelompok PKI dalam bentuk kekerasan dan pengkhianatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang 1945 ternyata masih berlanjut dan muncul ke permukaan sejak 1960. Meletusnya aksi gerakan 30 September 1965 di Indonesia seakan-akan menjadi anti klimaks. Peran para ulama. Perang melawan gerakan kelompok PKI di Indonesia pada saat itu sangatlah masif, yang dilakukan oleh para ulama dan bangsa Indonesia yang sangat anti terhadap tindakan dan kekejaman yang pernah dilakukan oleh kelompok yang hendak mengubah dasar negara Pancasila menjadi faham komunisme. Peran para ulama. Perang melawan gerakan kelompok PKI di Indonesia
pada saat itu sangatlah masif yang dilakukan oleh para ulama dan bangsa Indonesia yang sangat anti terhadap tindakan dan kekejaman yang pernah dilakukan oleh kelompok yang hendak mengubah dasar negara Pancasila menjadi faham komunisme. Gerakan PKI itu wajib ditumpas hingga ke akar-akarnya karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Anehnya, setelah Indonesia merdeka, PKI merupakan partai terbesar setelah Masyumi, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Nahdlatul Ulama.